白血，我姐姐说了很多遍。小师妹，明日便是九脉大比，既然你执迷不悟，休怪白某无情。你走吧。不为难我。我的手！梦忆是老子的女人，你可以从那儿跳下去自尽。我做鬼也不会放过你！姐夫，我就喜欢你这样，太霸气了。当然，多亏了有姐夫给我的功法。明日便是九脉大比，你怎么还没回武魂一脉？武魂道者的孙子一直追求子夜，若是那人再对你纠缠不休，你就来告诉姐夫。首席要见你，速速随老朽来。Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Hari ini merupakan hari Jumat guys. Seperti yang telah dijanjikan bahwa hari ini merupakan hari Nitian Jijun. Kali ini kita bakal masuk ke episode 166, di mana di part kali ini kita diceritakan Tan Yun yang kembali ke sekte Huangpu. Ya, itu karena dirinya yang kangen sama wanita lainnya guys. Tan Yun memang hebat sih. Secara gitu dia bisa mengatur waktu dengan Meng Yi, dengan Su Bing dan dengan Xiao yang tentunya dengan sangat rapi. Lalu kedepannya apakah Tan Yun benar-benar akan diketahui mengenai dirinya yang memiliki hubungan dengan 3 orang wanita ini? Dan jawabannya pasti akan terkuak di episode-episode selanjutnya. Yang tepatnya gak tahu juga sih episode berapa guys. Tapi sebelum kita masuk ke episode kali ini, Mimin kembali hadirkan cerita sebelumnya, yakni Tan Yun yang berada di kediaman keluarga Sen untuk mencoba menyembuhkan ayah Sen Su Bing. Tapi ternyata Tan Yun diketahui tak bisa menyembuhkannya karena seperti diketahui bahwa Sen Tianqi itu telah sangat tua guys. Yang bahkan semua pil dan semua ilmu pengobatan itu sudah tak lagi bisa untuk menyembuhkannya. Dengan itu, demi untuk pertemuan terakhirnya, Tan Yun menyadarkan secara singkat Sen Tianqi untuk bisa mengobrol dengan Su Bing. Dari obrolan itu, mereka membahas mulai dari Gong Sun Yang Chun yang merupakan dalang di balik penderitaan ayahnya, hingga obrolan mengenai tentang sebuah pesan penitipan Sen Su Bing pada Tan Yun. Karena setelah kematian ayahnya, nanti dipastikan Su Bing tak lagi mempunyai sosok yang akan melindunginya. Tentu Tan Yun juga menyetujuinya guys, hingga ia pun mengabulkan permintaan terakhir Tianqi yang ingin melihat rupa aslinya. Sampai akhirnya ia pun tewas dan akhirnya Su Bing pun menangis karena kini sosok yang dicintai akhirnya pergi untuk selamanya. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah beberapa hari Tan Yun berada di kediaman Su Bing, kali ini mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekte Huangpu. Sambil menaiki sebuah perahu, mereka pun terus berjalan menyusuri pegunungan dan beberapa lembah di dekat sekte Huangpu. Setelah sampai, Tan Yun mengatakan sesuatu perihal dirinya yang kini tengah mempunyai sebuah urusan penting. Dengan itu Tan Yun memberitahu Sen Su Bing bahwa ia akan pergi sebentar untuk segera menyelesaikan masalahnya. Mendengar itu, jelas Sen Su Bing itu sangat terkejut karena setelah mendiang ayahnya pergi, kali ini ia harus kembali ditinggalkan oleh gurunya dengan waktu yang belum pasti. Tapi meski begitu, ia pun paham dan mengerti karena sebelum pergi Tan Yun memberikan sepatah petuah mengenai harapan ayahnya pada Sen Su Bing. Ya, Sen Tianqi berharap di masa depan Su Bing bisa hidup bahagia dengan terus meningkatkan kekuatannya. Tentu setelah urusannya selesai, Tan Yun berjanji bahwa dirinya akan kembali untuk menemuinya di Aula Bingking. Tan Yun memang hebat guys, setelah selesai pada Su Bing tentu dipastikan dirinya akan menemui Meng Yi. Waduh. 师傅，别忘了自己立下的誓言。 Di panel lain diperlihatkan terjadi kekacauan di kebun obat Lingsan. Tepatnya kini terdapat Daniu yang sedang marah karena sikap murid divisi jiwa binatang yang kini datang dengan arogan.
尽滚！我们大嫂都说了不回去。 Seperti diketahui bahwa pemuda ini bernama Baisu guys. Itu loh yang tempo lalu mengancam Tan Yun saat pertama masuk ke Sekte Huangpu. Terlihat semua murid kebun Lingsan nampaknya sangat merasa terganggu guys. Karena kedatangannya diketahui yang memaksa Meng Yi untuk kembali ke divisinya. Ya jelaslah dan Niu merasa marah guys. Karena Meng Yi merupakan wanita Tan Yun yang merupakan murid kebanggaan divisi pilnya. Tak menyerah sampai di situ, Baisu masih saja terus mencoba untuk menanyakan mengenai keputusan Meng Yi kembali dengan dirinya. 你还一直赖在这里作战，我劝你最好识相点。我最后再问你一遍， Dengan sangat marah, Jian yang ada di sana juga langsung angkat bicara. Di mana ia kembali menegaskan terkait jawaban Meng Yi yang tidak mau kembali ke divisi jiwa binatang. 我姐姐说了很多遍，就是不回去。 Yang bahkan dengan temperamennya, Jian sampai-sampai berani mengusirnya hingga menyuruhnya untuk meminta izin pada Tan Yun terlebih dulu sebelum berani membawa Meng Yi. Tapi Baisu yang mendengarnya ia malah terus kekeh untuk membawa Meng Yi, bahkan mengingatkan mengenai besok yang merupakan kompetisi 9 divisi yang akan dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa jika Jian tak segera kembali maka gurunya dipastikan akan segera marah guys. So jadi saat ini si Baisu ini terus mengoceh guys, berharap Meng Yi dan Jian itu bisa mendengarkannya. Tapi Meng Yi kali ini menjadi murka yang bahkan ia sendirilah yang menegaskan bahwa dirinya tak akan kembali pada divisi jiwa binatang. 我没有他那样的禽兽师傅。 Dan kali ini Baisu yang sudah tak tahan ia pun menjadi murka dan tak disangka itu langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membawa paksa Meng Yi. 休怪白某无情！ Tapi jelas Meng Yi yang melihatnya juga tak takut. Di sana ia mengatakan bahwa Baisu bukanlah lawannya meskipun dirinya merupakan praktisi ketiga terkuat di divisi jiwa binatang. Beruntung di saat Baisu akan menyerangnya, tiba-tiba secercah cahaya kuning muncul yang dibarengi sosok pemuda hadir di depan mereka semua. 不为难我，等我击败你。 Tanpa ragu lagi guys, melihat wanitanya diganggu, Tan Yun yang sudah hadir lantas ia pun menyerangnya. Dan terjadilah sebuah pertarungan. Tapi pertarungan tak bertahan lama. Tan Yun yang kekuatannya sudah di luar nalar, akhirnya dengan cepat mampu menyulitkannya hingga mampu memotong tangannya. Widih, ngeri cuy. Jelas Baisu kini tak percaya dengan kekuatan Tan Yun yang memang luar biasa. Dirinya yang tadi bersikap arogan kini berubah menjadi ketakutan. Tubuhnya seketika juga bergetar dikala Tan Yun mengingatkan tentang perilakunya di masa lalu yang bersikap sombong guys. Bahkan di masa itu Baisu meremehkan Tan Yun, menganggap bahwa Tan Yun merupakan murid sampah yang hanya mengandalkan tetua Qiu untuk masuk ke gerbang dalam Huangpu. Yang bahkan jika diingat, Baisu juga pernah mengatakan mengenai jika Tan Yun berani mendekati Meng Yi, maka kematianlah yang akan menghampirinya. Jelas fenomena di masa lalu seiring berjalannya waktu kini telah berubah total. Yang mana saat ini semua orang tahu yang mana sampah yang sebenarnya. Dengan kemarahannya Tan Yun seketika mencekiknya dan langsung melemparkannya. 梦一是老子的女人，可曾想过会有此下场？ Ia tahu bahwa jika Tan Yun membunuhnya, maka dipastikan dirinya akan mendapat sebuah masalah. Jadi dengan itu ia pun berniat untuk menyiksanya dengan menyuruhnya melompat untuk bunuh diri. 你可以从那儿跳下去自尽。 Mendengar itu jelas tak ada yang bisa dilakukan Baisu selain untuk menurutinya. Setelah menyelesaikannya, Jian merasa sangat puas karena akhirnya sosok yang menjijikan yang dari tadi mengganggu mereka akhirnya tewas juga. Tapi meski begitu, Meng Yi tentu sangat khawatir karena setelah ini dipastikan pembalasan divisi binatang itu akan terus berdatangan. Sebagai seorang pria tentu Tan Yun tak takut sama sekali, bahkan ia sendiri menantang siapapun yang berani menyentuh Meng Yi, maka kematianlah yang menjadi jalan keluarnya.
Setelah itu di sana Jian kemudian menanyakan mengenai berita tentang Tan Yun yang telah menghapus kultivasi anak dari Wu Hong. Tanya itu ternyata berita Tan Yun membunuh murid Wu Hong juga sudah viral. Tentu awalnya berita itu membuat Jian menjadi khawatir akan balas dendamnya. Tapi jelas Tan Yun tak gentar dan malah dirinya menantang Wu Hong untuk bertarung dengan dirinya. 我也会取他狗命。 Membuat kini Jian menjadi yakin dan sangat kagum dengan sosok Tan Yun. Di sela perbincangan itu, Tan Yun ternyata merasakan mengenai kekuatan Jian yang sudah meningkat. Diketahui bahwa Jian saat ini telah masuk ke ranah alam jiwa janin karena pelatihan yang telah diberikan Tan Yun sebelumnya. 多亏了有姐夫给我的功法。 Terbukti ia juga menyadari bahwa pelatihan yang diberikan Tan Yun luar biasa yang bahkan mampu membuatnya melakukan sebuah terobosan. Dengan pedenya, Jian mengatakan bahwa kekuatannya saat ini pastilah bisa menembus peringkat 10 daftar terkuat. Mendengar itu Tan Yun pun percaya dan di sana ia juga menyuruh Jian untuk kembali ke divisi 5 jiwa karena besok merupakan hari di mana kompetisi 9 divisi dimulai. Tapi Jian menolaknya karena ingin pergi bersama-sama dengan Meng Yi dan juga Tan Yun. Mendengar itu Tan Yun menjadi kebingungan guys. Tapi ia pun mengerti dikala mendengar penjelasan Meng Yi. Karena saat ini Jian tak mau kembali karena di sana terdapat seseorang pria yang terus mengejar dirinya. Tan Yun berusaha membantunya dengan berniat untuk membantu menghajarnya dikala memang pria itu mengganggunya. Di sela perbincangan itu tiba-tiba muncul tetua Sen yang kini menghampiri Tan Yun. Ia mengatakan bahwa saat ini Sen Subing ingin menemui dirinya. Dengan itu Tan Yun pun bergegas dan langsung pergi menuju aula Bingking. Oke guys, kita langsung aja masuk ke spoiler nih Tianji Jun episode 167. Lalu apakah yang akan dibicarakan Subing dengan Tan Yun? Langsung saja. Tan Yun memasuki aula dan menyapa Subing, Wende, dan King Qiu. Setelah itu dia memberikan pil hijau pada mereka. Mereka senang menerima hadiah Tan Yun ini. Di saat itu barulah pembicaraan pun dimulai. Yang kini Subing menanyakan pada Tan Yun terkait aksinya yang telah menghapus kultivasi Pei Song. Tan Yun menjelaskan mengenai ulah Pei Song dan ayahnya kepada Meng Yi. Menurut Tan Yun, Pei Song masih beruntung karena Tan Yun tidak membunuhnya padahal Meng Yi adalah tunangannya. Sebelum Subing berbicara, King Qiu itu sudah menyela dengan amarah King Yu yang merasa marah dengan Wu Hong dan anaknya itu. Ini karena Meng Yi itu adalah cucu kesayangannya. Wende, King Peng, dan Subing yang mendengarnya juga ikut emosi guys pada kepala divisi jiwa binatang yang sangat super duper bejat. King Yu memohon agar Subing memindahkan Meng Yi dari divisi jiwa binatang ke divisi pil. Namun Subing tidaklah bisa. Itu karena aturan dari sekte bahwa murid yang keluar itu akan dihukum mati. Mendengar itu King Qiu menghela napas dalam-dalam dan kemudian membeberkan identitas Meng Yi yang sebenarnya. King Qiu mengatakan Meng Yi adalah putri dari dinasti Mu Peng. Meng Yi berhasil melarikan diri selama 5 tahun ini sebelum akhirnya datang ke gerbang luar sampai akhirnya King Qiu berhasil menemukannya. Mata Subing terbuka lebar, dia terkejut mendengar hal itu. Dengan begitu King Qiu meminta Subing mencari cara agar tidak membiarkan Meng Yi untuk kembali ke divisi jiwa binatang. Karena Meng Yi itu tak boleh mati sebelum dia benar-benar balas dendam tentang pembantaian keluarganya. Subing lalu mengiyakan bahwa dengan identitas Meng Yi, dia haruslah dilindungi bagaimanapun caranya. Subing lalu memandang Tan Yun serta meminta dirinya untuk meminta Master Sekte untuk memindahkan Meng Yi ke divisi pilnya. Tan Yun mengangguk, dirinya pun setuju dan akan mencari ketua sekte untuk membicarakan hal ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.